Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, berita yang mantap jos. Kali ini datang dari jet tempur KF-21 Indonesia Korea, di mana yang punya Indonesia yaitu prototipe kelima bos, kabarnya kini telah berhasil diterbangkan perdana. Nah, dan berita kedua nanti datang dari Kepala Staf Angkatan Darat Amerika yang tiba-tiba kini mengunjungi lagi negara kita Indonesia. Bahkan ia pun menemui Kasat TNI Angkatan Darat dan Menhan Prabowo Subianto. Nah, ada apakah gerangan? Nanti setelah ini kita bahas bos. Sekarang kita bahas dulu prototipe kelima KF-21 yang sukses terbang perdana di Korea Selatan. Seperti yang kalian tahu, prototipe jet tempur terbaru KF-21 dibangun beberapa unit, di mana salah satunya adalah untuk negara kita Indonesia, yaitu prototipe yang kelima bos, bukan yang lain. Dan berita terbarunya kini dilansir dari Airspace Review, Defense Studies yang mengutip lagi dari laman Korea Defense Blog. Prototipe jet tempur kelima KF-21 Boramai untuk Indonesia ini pun akhirnya telah berhasil diterbangkan oleh pilot uji dari Korea Selatan. Nah, mantap jos nih bos. Pilot asal Korea Aerospace Industries atau KAI ini pun kabarnya kini telah berhasil menyelesaikan penerbangan perdananya pada Selasa 16 Mei 2023 kemarin. Dan jet tempur prototipe kelima ini pun telah berhasil diterbangkan selama 45 menit. Hampir 1 jam lamanya bos. Mantap jos. Nah, sepertinya prototipe jet tempur KF-21 kelima kita ini tak lama lagi bakal sukses dikembangkan nih bos. Artinya pun pemerintah Indonesia juga harus gercep, gerak cepat terkait masalah pembayaran. Intinya ya ada uang, ada barang bos. Dibayar, barangnya datang. Lantas pertanyaannya, tahukah kalian apakah sebenarnya perbedaan prototipe KF-21 Indonesia dibandingkan dengan yang lain? Dan kapankah Indonesia bakal membayar atau melunasinya? Lanjutkan lagi videonya sampai habis bos. Oke, jika kita lihat secara kasat mata, jet tempur KF-21 prototipe yang kelima ini pun merupakan prototipe kursi tunggal terakhir yang dibuat oleh Korea dan Indonesia. Pasalnya, prototipe keenamnya pun merupakan jet tempur KF-21 dengan kursi ganda bos, alias kursi tandem. Kemudian prototipe KF-21 kelima yang digadang-gadang akan diberikan kepada Indonesia ini pun menggunakan warna yang cukup berbeda dari KF-21 yang lain. Jika jet-jet tempur lain sudah memiliki corak khasnya masing-masing, maka yang nomor 5 ini pun hanya menggunakan skin kamuflase loreng abu-abu pada bodinya bos. Dan mungkin prototipe kelima ini masih menunggu corak khas dari Indonesia. Nah, corak khas seperti apakah yang cocok untuk KF-21 Indonesia? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar bos. Kemudian juga dikabarkan bahwa prototipe kelima KF-21 ini nantinya akan diserahkan kepada Indonesia apabila Indonesia telah memenuhi iuran yang menjadi tanggung jawabnya. Artinya kalau iuran Indonesia telah lunas dibayar, maka setelah selesai uji coba dan pengembangan, prototipe ini pun bakal diserahkan kepada Indonesia. Makanya nih bos, pemerintah wajib memprioritaskan anggaran untuk KF-21 ini. Jangan sampai nanti setelah jadi pesawatnya sudah oke semua, pesawatnya malah ditahan bos karena belum lunas bayar. Ya amsyong juga kita ya kan. Nah, lantas pertanyaannya, kapankah Indonesia akan lanjut membayar? Oke, seperti video admin sebelumnya, baru-baru ini Menteri Administrasi Program Akuisisi Pertahanan DAPA Korea Selatan, yaitu Mr. Eom Dong-hwan, mengatakan bahwa Indonesia telah berjanji memberitahu Korea Selatan tentang rencana pembayarannya untuk jumlah yang tersisa pada akhir Juni 2023 ini bos. Di mana Indonesia pun diperkirakan masih belum membayar lebih dari 800 miliar won. Nah, ya nggak banyak lagi lah tuh bos. Dana itu kalau dirupiahkan ya sekitar 8,8 triliun rupiah. Mudah-mudahan bisa cepat dilunasi Indonesia ya bos. Dan kemudian untuk memastikan rencana pembayaran berjalan normal bulan depan, beliau katakan juga bahwa kepala proyek KF-21 akan segera mengunjungi Indonesia untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat pertahanan tingkat tinggi mengenai perinciannya. Kami berencana untuk mengelola masalah tersebut agar tidak mengganggu pengembangan KF-21, ujar beliau.
Nah, untuk pemerintah, ya harapannya jet tempur ini bisa diprioritaskan ya bos. Bisa dibayar sesuai jadwal, sehingga pengembangan dan alih teknologinya kepada Indonesia juga bisa berjalan lancar sesuai rencana. Dan semoga Indonesia lewat PT DI, yaitu PT Dirgantara Indonesia, juga nanti tahun 2030 sudah bisa membangun jet tempur ini sendiri secara mandiri ya bos. Amin. Jadi nggak cuma sekedar CN-235 atau N-219 Nurtanio lagi bos. Tapi jika Indonesia berhasil, maka Indonesia pun akan jadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu membangun jet tempurnya secara mandiri bos. Mantap, mantap jos. Oke, kemudian berita kedua seperti yang admin bilang kemarin. Ini geng-geng barat sepertinya mulai semakin dekat ke Indonesia bos. Terbukti pasukan militer 3 negara yaitu Australia, Amerika dan Indonesia telah bersatu di Darwin, Australia kemarin. Dan baru-baru ini ternyata pejabat tinggi militer Amerika telah datang lagi ke Indonesia. Admin kutip dari kompas.com pada Jumat 12 Mei 2023 kemarin, diketahui bahwa Chief of Staff of US Army atau Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat yaitu Jenderal James Charles McConville telah mengunjungi Kepala Staf TNI Angkatan Darat Indonesia yaitu Jenderal Dudung Abdurrahman di Markas Besar TNI Angkatan Darat Mabesat Jakarta bos. Di mana kunjungan itu adalah bagian dari agenda McConville untuk mengunjungi negara-negara di Indo-Pasifik. Setelah itu pada hari yang sama, McConville ternyata juga mengunjungi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta. Dan dalam pertemuan itu, Menhan Prabowo pun ternyata menegaskan bahwa posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik adalah sebagai pendamai. Sikap Indonesia sangat jelas. Kita tentunya berkepentingan dalam keadaan stabil dan damai di kawasan Indo-Pasifik. Dan itu saya kira concern kita. Untuk itu, nanti kita pelihara bersama-sama semua negara dan semua kekuatan, ujar Prabowo kepada pejabat militer tinggi Amerika itu bos. Kemudian Pak Prabowo juga mengungkapkan bahwa kerjasama militer dan pertahanan dengan Amerika Serikat tetap dilanjutkan, terutama di bidang pendidikan, pelatihan, hingga pertukaran personel dan kadet. Kami telah mengirim kadet-kadet kami ke Akademi Angkatan Darat di West Point, Akademi Angkatan Laut di Annapolis, dan Akademi Angkatan Udara di Colorado Springs, ujar Pak Prabowo. Dan ini merupakan terobosan pertama kali dalam sejarah kita punya kadet-kadet yang diterima di Akademi Amerika Serikat, ujar Menhan Prabowo. Mantap, mantap jos. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Make Sense.